Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi, pagi, luar biasa. Iya. Ya teman-teman sekalian, mengawali jumpa kita di kesempatan hari ini, saya akan mencoba menguraikan tugas kita di hari ini, yaitu terkait dengan pembelajaran atau workshop ya. Dimana workshop kita kali ini tugas saya adalah tugas classroom, dan di classroom itu nantinya teman-teman sekalian teman-teman diarahkan untuk bisa membuat classroom tapi dengan ketentuan. Kita akan berkolaborasi dengan classroom saja, dan di classroom itu teman-teman juga bisa berinovasi dan berkolaborasi dengan apa yang namanya dengan Google Doc ya, Google Sheet, Slide, Google Form dan Google Sheet. Nah teman-teman sekalian, bagaimana caranya? Teman-teman ikuti di classroom saya di tugas, dan itu ada petunjuk yang pertama bahwa teman-teman harus membuat classroom yang sudah dan harus memiliki guru atau pengajar. Nah teman-teman harus membuat classroom, itu artinya bahwa teman-teman harus bisa mempunyai email ya, email atau teman-teman membuka apa namanya Chrome dan terkoneksi dengan email teman-teman sekalian. Ini ya, emailnya sudah terkoneksi ya, ini emailnya sudah terkoneksi. Kemudian di sini teman-teman memilih atau mengklik titik 9 Google atau titik ajaibnya Google. Di situ sudah tersedia classroom, dan teman-teman boleh memilih classroom. Kemudian di classroom ini teman-teman sekalian, itu teman-teman nantinya akan membuat ya kelas dengan catatan teman-teman ini ya, memilih ini ya titik 9-nya itu. Di sebelah titik 9 ada tanda plus atau tanda tambah ya, teman-teman memilih terus membuat kelas ya. Buat kelas di sini teman-teman mengisi kelasnya apa terserah ya. Kalau punya saya adalah kelas yang sudah jadi ya, ini yang sudah jadi. Oke, ini di sini teman-teman. Nah ini dia ada kelas kimia ya, deskripsi kelasnya saya masih kosongkan ya, bagiannya saya pakai dengan nama saya atau deskripsi kelas. Teman-teman bisa menuliskan dengan ya, deskripsi kelas apa. Oke, ini kelasnya sudah dibuat. Kemudian teman-teman sekalian, petunjuknya bilang bahwa di dalam kelas harus ada pemateri dan 2 orang siswa, harus menambahkan narasumber ya, fasilitator ya, karena di dalam kelas ini otomatis sudah ada teman-teman punya. Terus teman-teman akan menambahkan di anggota sini dengan menambahkan email yang ada pada slide saya. Ini ya emailnya, jangan dicatat atau di copy ya. Kemudian klik undang gitu ya. Nanti saya akan buka email saya akan konfirmasi teman-teman sekalian di kelas teman-teman sekalian. Kemudian setelah saya periksa, saya keluar lagi. Kemudian yang kedua adalah menambahkan 2 orang siswa. Nah ini ya, siswanya ditambahkan dengan catatan teman-teman memilih email yang sudah ada pada ruang pertemanan ya. Ruang pertemanan itu adalah di slide yang saya buat kemarin. Tinggal teman-teman copy emailnya, mau lihat mana yang saya mau temani ya, mau jadi siswa saya. Kalau mau semua juga tidak apa-apa, lanjut ya, lebih bagus. Tapi teman-teman yang lain tolong upayakan sehingga emailnya yang sudah dikirim dibuka lalu dikonfirmasi ya. Itu yang pertama, untuk tugas yang pertama. Kemudian di dalam classroom ini juga teman-teman ini harus teman-teman memiliki materi berupa file PDF, dan ini filenya sudah teman-teman siapkan. Terus video juga teman-teman sudah siapkan, slide dan link apa saja, dan ini semua dipasang pada topik yaitu bahan ajar. Nah caranya itu gini, di forum sini tidak di tugas kelas
Ya, ini saya sudah buat, ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu, mudah-mudahan ya. Ini teman-teman belum memiliki masih kosong gitu ya. Terus memilih buat topik ya, buat topik. Ingat topiknya adalah bahan ajar ya. Oke, bentar. Buat topik namanya adalah bahan ajar. Oke, terus tambahkan. Otomatis topik bahan ajar sudah jadi, dan ini nomor 2, tugas nomor 2 sudah terbuat, dan tinggal teman-teman memasukkan file PDF, video, slide, dan link. Oke. Masukkan file video yaitu dengan cara klik buat lagi ya. Karena yang di sini adalah materi bahan ajar, maka otomatis dimasukkan dalam materi. Pilih adalah materinya. Klik materi. Kemudian teman-teman buat materi apa? Yang pertama terkait dengan PDF, misalnya materi tentang apa? KD 3.1 ya. Deskripsi KD 3.1 itu adalah deskripsinya adalah tentang apa? Dijelaskan deskripsinya. Jadi jelaskan deskripsi dari 3.1. Kemudian teman-teman sekalian, ini yang diminta adalah slide ya, bentuk PDF. Nah, teman-teman tambahkan. Terus yang diminta adalah file. Kalau itu sudah teman-teman siapkan di Google Drive ya, di Google Drive ya, karena kita berkolaborasi dengan Google, maka ada Google Drive ya. Kalau teman-teman sudah siapkan itu di dalam Google Drive ya, di drive saya misalnya, teman-teman sudah siapkan materinya di situ. Nah, teman-teman tinggal mengambil dari sini ya. Contoh, saya mau tampilkan adalah di slide PDF saya adalah di Google Drive ya, maka klik Drive, terus teman-teman memilih drive file yang ada di sini. Atau kalau belum juga, maka teman-teman boleh mengambilnya dari komputer ya. Berarti dipilih adalah filenya ya, file. Kemudian teman-teman mengambil dia dari komputer ya, tinggal di browse. Kemudian teman-teman memilih di komputer yang ada filenya gitu ya. Nah, ini ya, tinggal diambil ya. Ini misalnya PDF ini diambil, atau terserah teman-teman simpannya di mana ya. Oke, dipilih, terus dia akan menyimpan ya, dan ini sudah tersimpan file PDF-nya. Kemudian yang kedua yang diminta adalah file video. Nah, file video berarti tambahkan lagi dengan file video. Berarti kalau video berupa YouTube, atau teman-teman boleh mengambil dia di link YouTube juga boleh, di file Anda juga boleh ya. Nah, saya cuma pilih di YouTube ya. Kemudian teman-teman cari YouTube yang berhubungan dengan KD 3.1. Di sini KD 3.1, materinya adalah materi apa? Tinggal teman-teman cari, klik cari ya, kemudian pilih yang sesuai. Oke, ditambahkan. Kemudian lagi yang kedua lagi adalah slide ya. Slide itu berarti filenya file slide ya, yang ada di dalam slide teman-teman sekalian. Nah, terus tambahkan lagi dengan slide, berarti dalam bentuk Google Drive ya. Dipilih, kemudian diambil salah satu slide yang ada pada Google Drive ya, yang harus Anda ambil semua. Kemudian saya tambahkan, misalnya saya tambahkan dengan ini ya, atau dengan slide ya, sebarang saja ya, slide. Pokoknya yang penting ada tulisannya yang berbentuk slide. Kalau ini PDF, ini slide. Yang ini berbentuk adalah di Google Doc. Kalau yang ini bentuknya Google Form ya, ini banyak ya. Ya, dipilih Google Slide 1 ya, terus sisipkan. Nah, sudah 3, sudah 4. Kemudian yang diminta lagi adalah link. Nah, linknya berupa link apa saja. Nah, di sini tambahkan lagi dengan link ya. Nah, link misalnya link belajar.id gitu ya. Ya, belajar.id. Oke, saya tambahkan ya. Oke, ditambahkan linknya. Oke, ini sudah ada linknya belajar.id. Nah, kemudian teman-teman sekalian,
setelah ini jangan lupa tadi diposting, ditaruh pada bahan ajar. Nah, di sini teman-teman memilih topik yaitu bahan ajar gitu ya. Pilihannya adalah topik bahan ajar. Nah, dibagikan buat semua siswa, kemudian teman-teman memilih posting. Oke, sudah jadi. Ini adalah soal yang kedua ya, yang sudah memiliki ini. Nah, kemudian yang berikut, yang ketiga, classroom teman-teman sekalian ya. Ya, classroom teman-teman sekalian itu teman-teman harus mengatur ya, pengaturan kelas. Nah, cara mengatur kelasnya yaitu teman-teman yang sudah jadi ini, kelas yang sudah jadi ini ya, tinggal pilih kelas yang sudah jadi ini. Yang pertama adalah kode kelas dinonaktifkan. Oke ya, teman-teman memilih di sini ya, di gerigi sini, yaitu setelan kelas. Yang pertama yang diminta adalah kode kelas dinonaktifkan. Oke, ini ya. Nah, ini kode kelasnya dinonaktifkan, berarti dipilih nonaktif. Ingat di titik 9 ya, sorry, di gerigi ya, di gerigi sini, terus dipilih ya, sesuaikan dengan permintaan saya di tugas. Terus hanya pengajar yang dapat memposting komentar di forum. Nah, ini kemudian di forum sini siswa dapat memposting, siswa dapat memberi komentar. Nah, yang saya minta adalah pengajar yang dapat memposting ya. Oke, yang di sini ya teman-teman memilih. Nah, kemudian yang berikut lagi, tampilkan link Google Meet jika menggunakan akun belajar.id. Nah, ini kalau punya belajar.id linknya, maka teman-teman tolong ya, linknya diaktifkan. Ini ya, langsung kalau teman-teman memiliki akun G Suite atau belajar ID, maka otomatis ini Meet-nya diaktifkan. Sudah ada gitu ya. Oke, terus ini dibuatkan linknya, diaktifkan. Oke, ini sudah aktif ini ya, dan dapat dilihat oleh siswa. Oke, terus yang berikut, lihat postingan siswa yang dihapus. Nah, ini teman-teman sekalian, di bagian sini ya, tampilkan nilai keseluruhan siswa. Yang di bagian sini ini tampilkan item yang dihapus. Ini teman-teman harus mengaktifkan. Artinya guru dapat melihat siswa yang sudah posting terus dihapus ya, ini diaktifkan karena permintaan saya demikian ya. Oke, lihat postingan siswa yang dihapus. Nah, yang berikut lagi, setelan kelas yang berikut, maka teman-teman harus ada kategori nilai dengan catatan nilai tugasnya 25%, kuisnya 15, tengah semesternya 25, akhir semester 35. Nah, caranya gimana? Ini di sini. Caranya ini teman-teman mengaktifkan ya. Ini ditambahkan dulu kategori nilainya ya. Nah, kategori nilai ditambahkan dengan catatan adalah ini tugas 25% ya, berarti sini adalah titiknya dengan tugas ya, di sini adalah 25%. Oke, ini saya tampilkan dulu bobot ya, ini dipilih dengan bobot nilai berdasarkan kategori ya, supaya dia akan jadi persen. Oke, nah ini akan jadi 25% ya. Kemudian kuis 15% ya, tambahkan lagi kategorinya ya, kuis ya 15%, di sini 15%. Kemudian tambahkan lagi dengan PTS adalah 25% ya, PTS-nya 25%. Ya, sisanya 35% adalah pas. PAS-nya 35%. Oke, ini sudah selesai. Sudah 0% kan? Berarti sudah 100. Terus akibatnya tugas saya yang ini yang nomor 3 itu terpenuhi. Nah, makanya kemudian diklik simpan. Ya, klik simpan.
Ya, teman-teman sekalian, sudah. Ini untuk yang presentasi untuk yang soal yang ketiga. Ya, kemudian kita beranjak pada soal yang keempat. Ya, di dalam classroom sudah ada ini. Ya, baik teman-teman sekalian. Yang keempat, yaitu membuat kelas yang sudah punya tugas gitu ya. Yang pertama, teman-teman sekalian, di dalam classroom ini teman-teman harus buat dulu tugas gitu ya. Topiknya tugas. Ini saya sudah buat ini. Ya, saya hapus dulu ya, biar saya hapus dulu supaya caranya buat gimana. Ya, harus buat dulu topiknya tugas. Nah, bagaimana cara buat topik tugas? Sama dengan bahan ajar tadi ya. Kemudian di sini dibuat topik, kemudian diketik dengan tugas. Oke, ditambahkan. Nah, kemudian di dalam tugas ini ya ada permintaan untuk melampirkan Google Doc dan semua siswa dapat mendapat salinan. Ya, oke. Yang pertama, klik lagi buat, kemudian buat tugas, ya. Buat tugas, dan di tugas ini teman-teman menuliskan dengan tugas KD 3.1 misalnya, dengan petunjuknya adalah sesuaikan dengan petunjuk yang harus dibuat oleh siswa. Silakan teman-teman berkolaborasi, silakan membuat tugas ini petunjuknya sesuai ya. Petunjuk sesuaikan dengan tugas teman-teman sekalian. Tugas KD 3.1 disesuaikan ya, apa petunjuknya, mau disuruh bikin apakah terserah. Nah, kemudian di sini dibuat, klik buat, yang diminta adalah buatkan dalam Google Doc. Nah, pilihlah dokumen, dipilih dokumen, kemudian teman-teman sekalian, nah muncullah Google Dokumen, dan di sini teman-teman memberikan nama file. Sini ya, klik nama file dengan nama adalah misalnya membuat makanan khas ya. Oke, misalnya demikian. Sini diketik dengan nama siswa, kemudian kelas, ini ya, tanggal. Ya, terserah. Oke. Nah, di petunjuknya disuruh buat, di petunjuk disuruh buatlah ya, carilah artikel terkait dengan gambar yang ada pada saya besar ya, tugas di bawah ini misalnya gitu ya. Oke. Artikel ya. Nah, di sini teman-teman sekalian menyiapkan salah satu gambar dengan catatan menyisipkan gambar, sisipkan gambar, cari gambar, telusuri di internet. Oke. Nah, yang diminta adalah gambar adalah makanan khas. Oke, diketik dengan makanan khas Maluku Utara misalnya. Oke. Nah, di sini ada banyak semua, muncul makanan-makanan semua dan sebagainya ya. Oke. Dan coba saya pilih satu misalnya ini, terus dipilih sisipkan. Klik ya, terus sisipkan. Nah, sisipan gambar tersebut sudah ada. Terus dikasih kecil, jangan di sini ya. Ini jangan di sini, tapi jangan di sini juga, tapi di sini. Kalau mau bikin buatkan dia kecil, maka ini klik dulu, muncul anak panah di sudut, terus kita klik, jangan lepas, tarik ke bawah, yang akan jadi kecil ya. Nah, di sini teman-teman disuruh siswa menyiapkan, carilah artikelnya ya. Nah, siswa carinya dari mana? Nah, tinggal mereka klik ini, kemudian ya di bawah sini ya, diaktifkan ya, di bawah sini ya ada tanda bintang. Klik, lalu cari gambar yang punya hubungan dengan ini gitu ya, makanan khas Maluku Utara. Oke, ini. Nah, gambarnya dapat yang ini kan gambarnya kan. Nah, webnya yang mana?
Nah, ini tinggal pilih di sini webnya. Ya, ini tinggal siswa mengklik tanda kutip, itu artinya web ini akan jadi catatan kaki. Ya, tinggal dipilih salah satunya atau di copy saja, atau dipilih dulu, tinggal terbuka di di slide berikutnya, di tab berikutnya, terus makanan khasnya yang mana misalnya. Nah, ini banyak sekali makanan khasnya ini. Nah, yang sesuai dengan tadi yang ini kan papeda. Nah, ini. Nah, ini baru teman-teman menyuruh siswa untuk membuat ini ya. Oke. Nah, klik kanan terus salin, terus ini dibuat di sini. Teman-teman harus buat ini. Nah, itu dia. Klik ya. Sudah, kontrol V saja ya. Kemudian di sini karena diambil dari sini, maka otomatis teman-teman jangan lupa ini ya, di sini ya dipilih tanda kutip. Artinya ini ya akan terkutip dengan ini, dengan catatan kakinya sudah ada makanan khas ini, dan dia diakses pada tanggal sekian pukul sekian. Ini secara real time ya, sehingga ini jika siswa menuliskan ini, maka dia akan mendapatkan catatan kakinya bahwa ini diambil dari artikelnya ini ya, gitu ya. Oke, kemudian ini tutup ya, ini tutup saja, tutup dulu sementara, tutup. Kemudian ini kita buka di sini. Nah, ini sudah jadi di sini ya. Ini sudah dokumen sini sudah akan ada, nantinya dia akan muncul dengan dokumen yang namanya yang tadi. Ya. Di catatan sini bahwa siswa mendapatkan salinan. Nah, berarti dipilih di sini. Ya. Siswa mendapatkan salinan. Artinya setiap siswa mendapatkan satu buah salinan, dan salinan itu siswa mengetik, membuat tugas di situ tanpa mengganggu siswa yang lain. Kalau yang di sini, maka siswa hanya dapat melihat filenya. Kalau yang di sini, satu buah file diedit oleh semua orang. Ya, kalau yang ini ya, kalau yang ini satu file diberikan buat siswa, dan siswa yang lain tidak bisa melihat siswa yang lain punya. Kita klik ini ya. Kemudian jangan lupa teman-teman sekalian, kita memberikan dia dengan topik ya yang ada pada tugas ya. Kemudian ini yang berikut lagi ya, ya ini sudah pada tugas ya, tugas ya, kita buat dulu ya tugas. Oke, kita tugaskan dulu. Oke, kita tugaskan. Nah, sudah jadi dalam di dalam kelas kita bahwa sudah ada tugas ini ya, tugas 3.1. Kalau kita buka, maka ini akan jadi makanan khas. Akan dibagikan kepada siswa satu orang satu ya. Oke. Kemudian yang berikut adalah membuat absen siswa dengan format Google Form. Nah, ini satu lagi, absen. Kemudian dipasang pada topik absen. Oke, kita buat lagi satu lagi. Tugas. Kemudian kita buat topik. Di sini dibuat dengan absen. Tambahkan. Kemudian ya disuruh membuat absen dengan format form. Oke, kita buatkan satu buat absen. Nah, kita buat lagi absen. Kita buat dalam itu tugas ya, supaya jangan dibuat dalam tugas kuis, pertanyaan jangan, tapi kita buat dalam tugas supaya apa? Supaya siswa dapat memilih absen setiap hari dengan catatan dia mendapatkan, setiap dia mengabsen dia mendapatkan poin 100. Membangkitkan motivasi buat siswa juga demikian. Oke, kita pilih tugas. Di sini diketik dengan absen harian misalnya ya. Tunjuk istilah absen ini dengan ya setiap hari ya dengan benar, dan akan mendapatkan poin 100. Nah, kemudian kita buat ya, kita klik buat. Yang kita buat adalah pada Google Form ya, Google Form. Oke ya, di Google Form ini yang diminta adalah absen siswa. Oke, kita buat absen. Ini judulnya adalah absen ya, absensi. Oke, di sini di sini diklik langsung dia akan mengikuti yang ini ya,
atau kita bikin di sini maka akan mengikuti ini. Nah, otomatis di absen sini adalah pertanyaannya adalah yang pertama nama, kemudian dibuat dalam jawaban singkat, atau kalau teman-teman mau buat dalam bentuk kotak pilihan ganda juga boleh, atau dengan drop down juga boleh ya, misalnya Ahmad misalnya, kemudian ditambah lagi dengan yang kedua Zainab ya misalnya, drop down ya, kemudian dan seterusnya ya. Kita klik ini sebagai wajib diisi, kemudian tambah lagi, tambah ya, klik nambah formulir pada nambah pertanyaan, nambah pertanyaan pada tambahkan pertanyaan ya, dengan sini adalah tanggal. Oke, kemudian ini sudah otomatis tanggal, dan ini diklik wajib diisi, dan yang berikut adalah absen ya, kelas ya, kelas teman-teman tinggal memilih pilihan ganda ya, tinggal pilih kelas ya, terserah 7A ya, kemudian 7B ya, tergantung dari teman-teman punya kelas. Ini dipilih dengan wajib, kemudian ini pilih tambah lagi, dengan sini adalah kehadiran. Terserah teman-teman mau bikin model apa, terserah, yang penting absen ya. Ini jawaban pertama adalah hadir, jawaban kedua adalah sakit, yang ketiga adalah izin alfa. Oke, ini dibuat dengan sakit. Nah ini sudah dengan wajib gitu ya. Ini sudah semua absen sudah dibuat. Mau perbagus dia juga boleh dengan cara membuat sesuaikan tema ya. Di tema dipilihkan tema ya, ini temanya banyak sekali ya, tergantung teman-teman membuat tema, tinggal pilih terus sisipkan ya. Ini sudah jadi temanya berbentuk apa ini ya. Kemudian ini ya dipilih lagi dengan ini ya, ini gerigi. Oke, ini kalau teman-teman punya akun G Suite maka dia akan muncul ini ya, kalau tidak maka tidak akan muncul. Ini dia dinonaktifkan ya, supaya bisa yang tidak memiliki akun G Suite bisa diisi. Ini biarkan ya, ini biarkan. Kemudian presentasinya ini ditampilkan, apa mau ditampilkan di sini terserah, mau dibuat apa terserah, sini mau dituliskan apa terserah. Kemudian klik simpan. Nah setelah demikian absen sudah jadi. Ini teman-teman sekali, kita kembali ke sini. Kita kembali ke sini dengan catatan ya, di sini bahwa absen itu dibuat ya dalam dan ditugaskan kepada seorang siswa sebagai ketua kelas yang akan mengisi. Nah di sini kan ada semua siswa, tapi saya belum punya siswa ya. Ya, jadi mau tugaskan kepada siapa ya, maka dipilih orangnya di sini, supaya dia akan mengisi absennya. Jangan siswa yang lain, atau kalau mau disuruh semua juga boleh, tapi yang saya punya di sini adalah menyusun seorang siswa sebagai ketua kelas yang akan mengisi absen ini. Nah dia akan mengisi gitu ya, atau 2 orang lah. Kalau ketua kelas tidak ada ya sekretaris kelas atau pengurus kelas lah. Nah jangan lupa di sini nilainya adalah ya, kategori nilainya adalah nilai tugas ya, supaya memiliki poin 100. Nah ini juga topiknya, jangan lupa dipilih topiknya adalah absen ya. Oke, ini yang harus teman-teman buat di dalam kelas, dan saya akan periksa. Kemudian klik tugaskan ya, tugaskan. Maka di sini absen ini jika kita buka maka sudah ada absensi, dan itu diberikan buat siapa di sini, berapa 1 orang kan. Oke ya, kemudian yang berikut teman-teman sekalian, pada slide yang berikut ya, ini adalah ya, buatkan salinan 1 tugas ya. Ini yang 1 tugas dalam Google Doc, dan semua siswa dapat mendapat salinan. Oh ini yang tadi sudah ya, ini yang tadi pertama tadi sudah. Kemudian yang berikut ini nah ini tugas yang dinilai dan dikembalikan kepada siswa. Nah tugas yang dinilai yang dikembalikan kepada siswa ini kalau ada siswa yang mengisi absen ya. Contohnya saya tambahkan dulu ya, misalnya saya tambahkan dulu 1 orang siswa, saya tambahkan siswa saya, misalnya saya tambahkan inilah, misalnya. Oke, saya tambahkan dulu 1.
Ya, saya buka dulu. Maaf, saya buka dulu email saya yang namanya email. Ya, oke. Iya, saya tambahkan dulu. Saya dari kotak masuk ya. Ini siswa ngambil dari kotak masuk. Ya, ini sudah ada permintaan kelas ya, siswa. Sebagai siswa akan ada permintaan kelas. Oke, ini saya join. Oke, saya join, kemudian saya kembali ke saya gabung. Saya gabung dengan kelas yang tadi yang di sini, maka otomatis saya sudah bergabung di sini. Ya, saya sudah bergabung. Dengan demikian maka tugas yang diberikan buat saya, ya, tugas yang diberikan buat saya itu sudah saya dapatkan. Ini ya. Oke, ini kan sudah diberikan buat satu orang. Nah, sekarang saya coba isi di sini. Ini, misalnya saya isi tugas, send harian, saya isi. Kemudian saya isi absen, ya. Kemudian ya, saya pilih saja demikian tanggalnya, saya pilih tanggal hari ini. Ya, kelasnya itu saya pilih hadir dan saya kirim. Oke, ini selesai, saya tutup. Ini dari siswa, kemudian saya tandai sebagai selesai. Siswa tandai sebagai selesai. Oke. Kemudian ada tugas yang berikut lagi, tugas yang berikutnya lagi adalah tugasnya adalah ini, gitu ya. Ini saya lihat tugas lagi, karena tugasnya buat saya gitu ya. Ditugaskan buat saya akan lihat lagi, ini dia artikelnya, ini dia tugas saya, ini ya. Kemudian saya lihat. Ini saya buka, nah disuruh, nah ini nama saya gitu kan, nama saya sudah ada di sini, ketik nama, kemudian ini tugas siswa. Ini kita mau lihat nilai ya, nilai. Oke. Kemudian ini semua saya tuliskan, ini saya tambahkan lagi nih artikel siswa, saya tambahkan lagi gitu ya, makanan khas, ya makanan khas Maluku. Oke, saya tambah, saya Maluku itu aja, makanan khas. Ya, gambarnya saya tambahkan, misalnya itu saya sisipkan. Kemudian ini siswa ya, ini saya berikan sesuai dengan permintaan dari guru ya. Oke, demikian. Terus ada lagi dengan webnya, saya jadikan di sini dengan itu sudah, maka di sini akan ada 2. Oke, kemudian ini saya serahkan, siswa yang menyerahkan ya. Oke, saya serahkan otomatis ya. Ini kita lihat di kelas yang guru punya, ini guru pun kelas. Nah, ini lihat, guru akan melihat bahwa oh ada satu siswa yang menyerahkan. Oke, dia kembalikan lagi ya, yang tadi memberikan nilai di sini 100 misalnya. Oke, dikembalikan ya, dikembalikan. Kemudian yang kedua lagi, dia akan lihat lagi tugas yang kedua adalah tugas ini. Ada yang menyerahkan, sudah ada yang menyerahkan, maka dia akan memberikan nilai lagi. Dan misalnya ini belum kita belum buat rubrik ya, kita belum buat rubrik. Oke, kita kembalikan dulu. Nah, saya mau bilang teman-teman sekalian, ini hasil tugas ya yang sudah dikembalikan. Nah, yang sudah dikembalikan ini ya, hasil tugas yang sudah dikembalikan ini. Ini berarti sudah harus ada di teman-teman punya. Sudah harus ada di teman-teman punya punya kelas. Ya. Kemudian yang berikut lagi, ini pemberian tugas memiliki rubrik penilaian. Oke, ini ya, memiliki rubrik penilaian. Oke, kita kembali ke tugas. Ya, di sini. Kita kembali ke tugas ini. Tugas yang pertama tadi, tugas ini, teman-teman sekalian, ini kita lihat, kita edit dulu ya, kita edit tugasnya. Kemudian di tugas ini itu memiliki rubrik penilaian. Rubrik itu adalah kategori-kategori yang harus dinilai. Oke, ini dikategorikan sebagai tugas gitu ya. Kemudian ini rubriknya buat rubrik, dan rubrik ini adalah untuk menentukan penilaian terhadap tugas. Yang diminta adalah tugas adalah makanan khas.
Di sini dituliskan judulnya adalah makanan khas misalnya. Oke, kriterianya misalnya teman-teman memberikan kriteria dengan 4, misalnya 4. Judulnya adalah terdapat gambar misalnya, atau di sini dengan 10 lah ya, terdapat gambar, tulis sesuai dengan yang diminta bisa gitu. Kemudian tambah lagi dengan kuenya misalnya 5 ya, ada gambar ya, misalnya ada gambar tapi tidak sesuai misalnya ya, sesuai. Kemudian itu aja ya. Kemudian bikin lagi topik yang kedua adalah tambah lagi rubrik yang kedua di sini adalah artikel misalnya gitu ya, artikel. Di sini poinnya misalnya 10 lagi ya, artikelnya ada di sini lengkap, kemudian tambah lagi dengan poinnya lagi misalnya 5, artikel ada tapi sini tidak lengkap misalnya gitu ya, demikian, tidak lengkap. Nah terus kita simpan ya. Nah yang di sini, yang tugas yang di sini tadi kita simpan, di sini kita simpan ya. Ya, kemudian teman-teman perhatikan tugas yang sudah teman-teman berikan tadi buat 1 orang ya. Nah ini saya kembalikan lagi tugas ini ya, ini saya buatkan lagi buat orang yang berikut ya. Nah jadi teman-teman pada saat menilai tugasnya, melihat tugas yang bersangkutan, maka teman-teman akan melihat bahwa di sini nilai yang di sini ya, yang di sini teman-teman sekalian bisa melihat bahwa oh ini misalnya saya jangan pakai angka dulu ya. Ini ya misalnya begini ya. Ini ya. Ini siswa yang mengembalikan tugas. Nah, teman-teman bisa melihat di sini tugasnya ini sesuai. Kalau sesuai dengan makanannya, maka poinnya adalah 10. Kalau tidak sesuai, ini artikelnya ada tapi tidak jelas, maka nilainya teman-teman bikin 5. Maka otomatis dengan sendirinya nilainya ini akan menjadi, dia akan menghitung sendiri nilainya. Kita tidak memberikan nilai manual, ya. Kemudian ini kalau tidak sesuai ya dibuat ini tidak sesuai, ini kalau dibuat sesuai ya demikian. Dan itu yang teman-teman harus buat, misalnya sesuai semua, ya demikian, atau tidak sesuai demikian, ya. Kita kembalikan kepada yang bersangkutan dengan nilai yang sudah ada ya. Oke, itu misalnya demikian. Nah ini yang saya minta untuk membuatkan dalam bentuk rubrik ya, dalam bentuk rubrik ya. Kemudian ya oke, ini selesai ya, untuk rubrik penilaian juga sudah selesai, dan ini kelasnya ini sudah oke, dan nanti akan saya perhatikan dan saya akan lihat di teman-teman punya kelas apakah sudah ada rubrik atau belum. Ya itulah tutorial saya ya, nanti akan saya lanjutkan dengan yang berikut terkait dengan Google Slide. Ya, kemudian jangan lupa teman-teman, ini nilai yang sudah ada, ini ya nilai yang dikirimkan oleh yang guru sudah menilai ya. Nilai ini jangan lupa teman-teman sekalian ya, membuat nilai ini di dalam bentuk ini ya. Ini nilai sudah ada, semua nilai sudah ada. Kemudian teman-teman menyalinkan dia ya gitu ya. Ini nilainya disalin ke dalam Google Spreadsheet. Ya, kita ngambil nilainya ya dalam Google Nah ini nilainya sudah ada dalam bentuk Google Spreadsheet yang catatan tugas dia dapat nilai, absen hari pertama dia dapat nilai. Oke? Inilah yang saya akan perlu sampaikan. Kemudian nantinya akan dikolaborasikan dengan nilai ini ya, yang tertinggi yang mana. Nah tinggal kita buatkan dalam bentuk nilai yang sesungguhnya untuk ditampilkan kepada hasil belajar kita. Ya demikian teman-teman sekalian terkait dengan pembuatan classroom. Ya mudah-mudahan dapat